Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Anjar. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini, kita akan belajar bahasa Indonesia, kalimat penolakan dalam dongeng, PPKN, pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila dalam masyarakat, dan matematika mengenai penjumlahan dan pengurangan. Dongeng adalah cerita tentang suatu kejadian yang penuh dengan khayalan. Cerita dalam dongeng hanya fiksi atau tidak nyata. Dongeng biasanya diceritakan secara turun-temurun. Misalkan dari kakek menceritakan kepada cucunya. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Biasanya dalam dongeng disisipkan pesan moral yang dapat mendidik kita agar menjadi orang yang baik. Dongeng binatang disebut fabel. Di dalam dongeng ada percakapan. Percakapan tersebut ada yang berisi ajakan dan penolakan. Simak dongeng ini dengan baik ya. Bu Anjar akan membacakan sebuah dongeng. Judulnya Kisah Cece si Jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama Jeje dan Jojo. Jeje bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada Jeje dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, Jeje menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambilkan daun segar untuk kakek jerapah. Padahal tubuh Jojo itu tidak terlalu tinggi kan ya? Suatu hari, Jeje mendapat kesulitan. Jeje jatuh, kakinya terjepit ke bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat Jeje kesulitan. Mereka menolong Jeje. Akhirnya, Jeje sadar bahwa saling tolong-menolong antar teman itu penting. Nah, padahal tadi Jeje tidak mau menolong kakek, tapi teman-teman hewan yang lain adalah teman yang baik. Mereka tetap mau menolong Jeje yang kesulitan. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Apa saja ya yang sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila? Contoh penerapan Pancasila sila keempat di kehidupan masyarakat. Anak-anak masih ingat apa simbol sila keempat? Ya, simbol sila keempat adalah kepala banteng. Nah, di sini kita akan melihat contohnya apa saja ya yang sesuai dengan pengamalan sila keempat di kehidupan masyarakat. Yang pertama, menghargai pendapat ketika musyawarah. Kedua, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Lapang dada adalah sikap menerima, tidak marah, dan ikhlas. Ketiga, menghormati pendapat orang lain. Keempat, musyawarah pemilihan ketua RT. Kelima,
musyawarah menentukan jadwal ronda malam dan kerja bakti. Contoh penerapan Pancasila sila kelima di kehidupan masyarakat. Anak-anak, masih ingat tidak apa simbol sila kelima? Ya, simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Lalu, apa saja contoh penerapan Pancasila sila kelima di kehidupan masyarakat? Yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. 2. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan. 3. Hidup hemat, tidak boros. 4. Bersikap adil. 5. Menghormati hak orang lain. Dan 6. Menghargai karya orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Di sini, kalian tidak hanya diminta untuk menjumlahkan atau mengurangkannya saja, tapi kita juga diminta untuk membuat soal cerita dengan penyelesaiannya. Ibu berikan contoh terlebih dahulu ya. Soalnya, buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu. Di sini ada soal 193 ditambah 117 dikurangi 200. Maka soal cerita yang Bu Anjar buat adalah Adi memiliki 193 butir kelereng. Lalu ayah membelikan Adi kelereng sebanyak 117 butir. Kelereng tersebut lalu diberikan kepada adiknya sebanyak 200 butir. Berapa sisa kelereng Adi? Nah, di sini untuk mengetahui berapa sisa kelereng Adi, maka kita harus melakukan penjumlahan dulu, yaitu jumlah total kelereng Adi. Maka kita tuliskan terlebih dahulu 193 ditambah 117. Kita mengerjakan dengan cara bersusun pendek. Yang perlu kita ingat, jika kita menghitung dengan cara bersusun, kita mengerjakannya dari belakang terlebih dahulu. 3 ditambah 7 adalah 10. Kita tuliskan 0 di sini dan angka 1 disimpan di atas angka 9. Kita jumlahkan 1 ditambah 9 ditambah 1. Hasilnya adalah 11. Maka 1 kita tulis di sini dan satunya kita tulis di sini. Kita jumlahkan lagi 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Maka jumlah kelereng Adi semuanya adalah 310 butir kelereng. Nah, tapi Adi memberikan kelereng kepada adiknya sebanyak 200 butir. Berapa sisa kelereng Adi? Kita coba hitung lagi. Kita tulis 310 dikurangi 200. Kita kurangkan dari belakang ya. 0 dikurangi 0, 0. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. 3 dikurangi 2 adalah 1. Maka sisa kelereng Adi adalah 110. Mudah bukan anak-anak?
Insya Allah kalian semua pasti bisa. Selamat mencoba. Kalian harus menyelesaikan soal yang ada di buku tematik. Oke? Terima kasih telah belajar bersama Bu Anjar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan agar kita selalu sehat dan terjaga dari penyakit. Selanjutnya, setelah tema 1 selesai ini, kita melanjutkan ke tema 2. Sampai jumpa di tema 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.